Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kepada anak-anakku kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati yang saya banggakan dan saya rindukan kehadirannya di masa pandemi seperti ini. Semoga dalam waktu dekat ini kita akan berjumpa tidak secara daring atau kita bisa berjumpa di dalam pembelajaran di kelas, bisa bertatap muka seperti tahun-tahun yang kemarin. Untuk materi pembelajaran daring pada minggu ini, Pak Slamet akan melanjutkan ke ayat yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 42. Ini di sini nanti Pak Slamet juga akan membahas tentang tajwidnya, seperti ayat yang kemarin. Untuk itu, selalu niatkan untuk selalu menuntut ilmu, ikhlaskan hati, tingkatkan kesabaran karena memang pandemi ini belum selesai sehingga kita harus selalu pembelajaran lewat daring atau secara virtual seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 48, jadi saya akan membacakannya. Untuk yang kemarin kan kalian membaca dan mengirimkan bacaan kalian melalui voice note di WA-nya Pak Slamet Haryanto. Untuk kali ini tidak usah, jadi disimak saja dan menonton videonya jangan kebiasaan di skip-skip ya, agar kalian itu paham betul apa yang akan saya sampaikan. Jadi saya akan mencontohkan membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48 sebelum saya membahas tentang tajwidnya. Dan insya Allah pertemuan minggu berikutnya akan saya bahas tentang arti dan kandungan dari Quran Surat An-Nisa dan Al-Maidah yang akan kita pelajari sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Ya, setelah kalian mendengarkan bacaan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48, maka sekarang Bapak Slamet Haryanto akan membahas tentang tajwid dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama adalah wa anzalna ilaika. Di sini ada hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Wa anzal, nah ini non sukun bertemu za. Lah, ikhfa hakiki ini definisinya adalah apabila ada non sukun atau tanwin
bertemu dengan salah satu huruf 15. Ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, do, po, do, fa, kof, kaf. Cara membacanya adalah samar-samar. Wa angzal na, wa angza. Jadi seperti itu. Harus samar-samar. Ada lagi mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz itu di sini yang kedua hukum bacanya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Hamzahnya biasanya berbentuk dengan alif, berbentuk alif seperti ini. Itu membedakan antara mad jaiz dan mad wajib. Lah mad tabi'i itu apabila ada fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, domah diikuti wawu sukun, itu semuanya mad tabi'i. Nah, ketika diikuti hamzah di lain kalimat itu bukan lagi mad tabi'i tapi mad jaiz munfasil. Ada lagi al-kitab, itu al-qamariyah. Karena apa? Al-ta'rif bertemu huruf kaf. Kaf ini termasuk huruf dari qamariyah. Ada lagi mad tabi'i muqaddar. Ini adalah huruf hijaiyah yang berharokat fathah panjang atau tanda fathah berdiri atau fathah tegak. Jadi itu mad tabi'i muqaddar. Ini bentuknya ta, huruf hijaiyahnya ta, harokatnya fathah panjang, itu adalah mad tabi'i muqaddar. Ada lagi, ini adalah bil haqqi al-qamariyah karena al-ta'rif bertemu dengan huruf ha. Ha ini termasuk huruf dari qamariyah. Musaddiqal lima, ini ada bacaan idgham bila gunnah. Karena apa? Karena fathah tain bertemu dengan lam. Nah, definisi dari idgham bila gunnah itu apabila ada non sukun atau tanwin. Tanwin itu fathah tain, kasroh tain, dan domah tain. Itu bertemu dengan dua huruf yaitu lam dan ro. Makanya dibaca idgham bila gunnah. Ya, definisi dari idgham bila gunnah itu adalah idgham artinya berdengung, bila tanpa gunnah itu idgham artinya dimasukkan, bila tanpa gunnah berdengung. Jadi idgham bila gunnah itu dimasukkan tanpa berdengung. Contohnya musaddiqal lima, tidak boleh musaddiqal lima, itu salah. Yang berikutnya adalah mad tabi'i, yaitu fathah diikuti alif. Ada lagi kata minal kitab, ini al-qamariyah, sebabnya al-ta'rif bertemu dengan huruf kaf. Kaf itu hurufnya qamariyah. Ada lagi mad tabi'i muqaddar karena huruf hijaiyah berharokat fathah tegak. Yang berikutnya wa muhaiminan alaihi. Ada di sini adalah idhar. Idhar di sini adalah idhar halqi. Karena apa? Fathah tain bertemu dengan huruf ain. Contohnya ini. Definisi dari idhar itu adalah apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin, fathah tain, kasroh tain, dan domah tain itu bertemu dengan huruf 6. Hamzah, ha, kho, ain, ghoin, dan ha. Itu cara membacanya jelas. Wa muhaiminan alaihi. Ini sebenarnya juga ada hukum bacaan lagi yaitu mad layin, yaitu ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, itu mad layin. Fahkum bainahum, di sini adalah ikhfa syafawi. Karena apa? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Saya ulangi, yang berikutnya adalah fahkum bainahum, yaitu hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Karena apa? Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bainahum bima, ini juga ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan ba. Bima anzala, ini adalah mad jaiz munfasil. Keterangannya sama karena ada mad tabi'i diikuti hamzah di lain kalimat, hamzahnya berbentuk alif.
Ada lagi nih ikhfa hakiki, yaitu non sukun bertemu dengan za. Non sukun bertemu dengan za. Za ini adalah hukumnya ikhfa hakiki. Jadi samar-samar. Bima anzala. Ada lagi nih anzalallahu lam tafkhim. Karena apa? Lafaz jalalah atau lafaz Allah didahului huruf yang berharokat fathah. Selain fathah ada huruf yang berharokat dhammah. Jadi lafaz jalalah tafkhim itu adalah lafaz Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Itu cara membacanya adalah tebal. Anzalallahu. Wala ini adalah matobi sebab fathah diikuti alif. Ahwa ini adalah mat wajib mutasil karena apa? Huruf matobi'i bertemu atau diikuti hamzah dalam satu kalimat. Bentuknya hamzah di sini adalah hamzah yang asli seperti ini. Kalau mat jaiz itu hamzahnya berbentuk alif. Kalau mat wajib itu hamzahnya biasanya berbentuk hamzah seperti ini. Itu adalah mat wajib mutasil. Hum amma, ini ada tiga hukum bacaan, yaitu yang pertama idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini termasuk idhar syafawi itu adalah definisinya apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ain ini selain mim dan ba maka dihukumi idhar syafawi. Jelas. Hum amma ini adalah gunnah, sebabnya adalah mim bertasdid. Selain mim bertasdid, gunnah musyaddadah itu ada juga yang non bertasdid. Hum amma, manya ini adalah mat tabi'i karena fathah diikuti alif. Ada lagi ini mat wajib mutasil, keterangannya sama. Hamzahnya berbentuk hamzah seperti ini. Al-haq, ini adalah al-qamariyah karena al-tarif bertemu dengan huruf ha. Ha ini adalah huruf qamariyah. Cirinya setelah al-tarif tidak ada huruf yang berharokat tasdid. Ini adalah ada qalqalah kubra, yaitu huruf qalqalah atau qaf yang matinya itu diwaqafkan. Itu adalah qalqalah kubra. Sebab huruf qalqalah matinya tidak asli atau matinya sebab diwaqafkan atau di akhir ayat, maka ini dihukumi mat qalqalah kubra. Likulli ja'alna ini adalah ikhfa karena kasroh tain bertemu dengan jim. Jim ini termasuk huruf 15. Matobi sebab fathah diikuti alif. Ini ada minkum. Non sukun bertemu dengan huruf kaf. Tajwid yang berikutnya adalah kum syir'atan. Ini adalah idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan shin. Jelas membacanya. Idhar artinya jelas. Syir'atau wa minhaja. Yang pertama dari kalimat ini adalah idgham bi gunnah. Sebab fathah tain bertemu dengan wawu. Idgham bi gunnah itu artinya adalah apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan ya non mim wawu. Untuk tugas kali ini anak-anakku sekalian kelas 11, carilah hukum bacaan idgham bi gunnah. Ini adalah nomor 1 tentang idgham bi gunnah. 2. Jadi PR-nya yang pertama adalah mencari hukum bacaan baik di ayat ini maupun ayat yang lain tentang idgham bi gunnah, baik yang non sukun atau tanwin bertemu ya atau bertemu non atau bertemu wawu, silakan bebas. Yang penting 2 contoh hukum bacaan. Ada lagi idhar. Idhar di sini adalah idhar halqi sebab non sukun bertemu dengan ha. Wa min tidak boleh didengung. Ada lagi mat iwat karena harokat fathah tain dibaca waqaf menjadi fathah. Ini adalah mat iwat. Wa min haja, meskipun harokatnya dipathatain karena diwaqafkan, maka dihukumi mat iwat, jadi fathah tainnya berubah menjadi fathah.
syir'atau wa minhaja. Ada lagi sya'allahu. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Karena apa? Mad huruf matobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Ada lagi lam tafkhim. Karena lafaz jalalah didahului harokat fathah. La ja'alakum ummatan. Ini adalah izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan hamzah. Gunnah mim sukun atau mim bertasdid ini adalah gunnah musyaddadah. Ummatan wahidatan ini adalah idgham bi gunnah lagi karena ada fathah tain bertemu dengan huruf wawu. Wahidatan walakin ini idgham bi gunnah lagi karena fathah tain bertemu dengan huruf wawu. Selanjutnya adalah walakin liyabluwakum. Idgham bila gunnah karena ada non sukun bertemu dengan lam. Nah, ada lagi qalqalah syughra, yaitu qalqalah yang matinya adalah asli sebab diwaqafkan. Ini adalah qalqalah syughra. Kum fi ini adalah izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ada lagi mad tabi'i karena kasroh diikuti dengan ya sukun. Ma'atakum ini ada mad jaiz munfasil karena apa? Mad huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ada lagi ini adalah mad badal karena apa? Ada a dibaca panjang. Ini adalah mad badal. Ada lagi mad tabi'i muqaddar sebab fathah tegak. Ini taknya berharokat fathah tegak. Jadi berbeda antara mad badal dan mad tabi'i muqaddar itu berbeda. Sebab kalau mad tabi'i muqaddar itu adalah selain hamzah. Kalau mad badal itu hamzah. Jadi harus bisa dibedakan. Tajwid yang berikutnya adalah kum fastambiku. Ini adalah idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf fa. Yang berikutnya tugas yang berikutnya adalah mencari hukum bacaan idhar syafawi 3. Jadi tadi idgham bilang gunahnya 2, idhar syafawinya 3. Totalnya adalah 5 contoh hukum bacaan tajwid. Yang berikutnya adalah al-qamariyah karena ada al-ta'rif bertemu dengan kha. Kha ini adalah hurufnya qamariyah. Ada matabi'i muqaddar yaitu ra ini berharokat fathah tegak. Yang berikutnya adalah ilallahi ada lam tafkhim lafaz jalalah didahului harokat fathah. Ini adalah membacanya tebal ilallahi. Slide yang terakhir adalah marji'ukum. Di sini adalah ra tafkhim. Karena apa? Karena ra sukun didahului harokat fathah. Jadi marji'ukum. Kum jami'an. Ini adalah idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan jim. Ada lagi matabi'i yaitu kasroh diikuti ya sukun. Jami'an fayunabbi'ukum ada ikhfa di sini jami'an karena fathah tain bertemu dengan huruf fa. Kum bima ada ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan ba. Ada lagi matabi'i karena fathah diikuti alif. Kuntum ini ikhfa karena nun sukun bertemu dengan ta. Tum fihi ini adalah idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan fa. Ada lagi matabi karena kasroh diikuti ya sukun. Yang terakhir adalah takhtalifun. Ini adalah mad arid li sukun. Yang terakhir adalah mad arid li sukun karena apa? Huruf matabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Jadi takhtalifuna dibaca takhtalifun. Ini adalah mad arid
lis-sukun. Untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sedikit ilmu ini silakan dikembangkan lagi di ayat-ayat Al-Quran yang lain. Semoga kita semua menjadi orang yang besok di akhirat mendapat syafaat dari Al-Quran ketika kita mau belajar tentang Al-Quran, baik itu cara membacanya, tajwidnya, maupun kandungan-kandungan Al-Quran itu sendiri. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.